Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah di email saya. Saya bilang, prep. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya, saya juga kurang tahu. Lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. 81. Peneliti abal-abal ini akhirnya melipir ke Fakultas Hukum, dan di sana juga ternyata menemukan skripsi yang kurang lebih sama dengan skripsi Jokowi. Tidak ada tanda tangan, atau fontnya ternyata sama seperti skripsi Jokowi dan teman seangkatannya, tetapi tidak berani membahasnya di video live-nya, justru yang dibahasnya hanya yang berbeda atau lengkap tanda tangannya. Tapi yang jelas Bang Lismon ini menurutku curang kalau cara-caranya seperti ini. Jadi dia gunakan cara-cara yang menurutku licik dan intinya dia mau cari mana skripsi yang tahun 85 dan itu sempurna. Misalnya lembar pengesahannya pakai mesin tik ya. Jadi dia nggak mau lihat kalau ada tahun 85, 84, 83 terus fontsnya font Times New Roman itu dia langsung tutup guys. Ya itu pintarnya, bukan pintar sih, jahat sih menurutku, licik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini adalah video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya. Tidak kalah gilanya dengan rekan-rekannya yang sudah pada kejepit ya. Rismon tiba-tiba saja juga makin gila. Makin nggak ngotak gitu ya. Karena Rismon tiba-tiba saja mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali ditawari menjadi komisaris BUMN. Teman kucing aja ketawa Mon mendengar ceritamu Mon. Coba sebutkan siapa gitu loh yang menawarimu menjadi komisaris BUMN, dan BUMN apa gitu loh. Jangan-jangan jadi komisaris RT atau komisaris TPUA, jangan-jangan. Pede kali kau ini Mon. Pede kali apa gila kali Mon. Aduh, emang koclak teman-teman ya. Semakin terdesak orang-orang ini semakin menunjukkan bahwa dirinya memang tidak waras. Emang siapa yang mau menawari si krisis moneter ini menjadi komisaris ya kan? Bisa dipastikan lah BUMN itu akan rugi 1 miliar triliun %. Jangan mimpi Mon ya. Wong ijazahmu saja nggak jelas kok. Ijazah S2 dan S3mu itu 100.000 triliun % itu palsu Mon ya, diduga ya kan. Iyalah teman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah di email saya. Saya bilang, prep. Sejumlah kali. Untuk menyebutkan angkanya saja kau tidak berani. Sejumlah kali itu apa artinya Mon? Coba kau buka dalam KBBI Mon. Ada nggak istilah sejumlah kali itu? Kalau sejumlah kali itu artinya adalah sejumlah sungai. Aduh teman-teman. Ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengetahui ya, pada saat si Rismon ini menyampaikan seperti ini, seharusnya teman-teman itu reaktif gitu ya, langsung mengecek kondisi kesehatannya si Rismon ini, minimal memegang jidatnya. Jangan-jangan dia sedang panas. Jangan-jangan si Rismon ini sedang berhalusinasi gitu loh, sedang kejang-kejang dia. Aduh teman-teman, ijazahmu aja lo bodong. Aduh teman. Lanjut. Inilah yang disebut peneliti paling abal-abal abad ini. Bahkan fakta-fakta yang ditemukan sendiri, coba disembunyikannya secara live. Dia berusaha mencari-cari skripsi lain untuk pembenaran asumsi atau kesimpulannya yang prematur sejak awal. Karena ditolak di perpustakaan Fakultas Kehutanan,
peneliti abar-abar ini akhirnya melipir ke Fakultas Hukum, dan di sana juga ternyata menemukan skripsi yang kurang lebih sama dengan skripsi Jokowi. Tidak ada tanda tangan, atau fontnya ternyata sama seperti skripsi Jokowi dan teman seangkatannya, tetapi tidak berani membahasnya di video live-nya, justru yang dibahasnya hanya yang berbeda atau lengkap tanda tangannya. Ya, saya sependapat ya. Inilah peneliti yang paling abal-abal sedunia sepanjang masa ya, sejak sebelum Masehi. Aduh. Ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, yang dicari skripsi, coba bayangin. Dari sini saja sudah nggak masuk akal, iya kan? Kenapa? Karena ijazah Pak Jokowi itu asli ataukah palsu? Yang palsu, yang asli itu kan fisik ijazahnya, ya kan? Bukan, ya kan? Bukan rekam jejak pendidikannya. Karena apa? Bisa jadi, ya. Saya pernah mendengar ada beberapa kasus ya, seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus tanpa harus membuat skripsi. Kenapa demikian? Ya ada kasus-kasus tertentu misalnya dianggap terlalu cerdas gitu ya. Itu ada di beberapa negara, di sebuah universitas. Itu nggak harus membuat skripsi langsung diberi lulus. Kemudian yang kedua, ada seorang mahasiswa yang ketika KKN, ya kan, itu sampai bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak mau pulang karena ketika dia KKN itu dia menemukan sebuah kasus yang nyata di alam ini gitu ya, misalnya manusia orang-orang penduduk terbelakang dan lain sebagainya. Jadi dia memutuskan tidak balik lagi ke kampus. Nah, akhirnya melihat pengabdiannya kepada masyarakat tersebut, pihak kampus itu memberikan pengecualian, mahasiswa tersebut itu dinyatakan lulus. Bahkan tanpa membuat skripsi, apalagi ujian skripsi. Langsung dinyatakan lulus bahkan tanpa wisuda, tanpa yudisium. Lah, kamu ini menganggap ijazah Pak Jokowi palsu. Yang kau cari-cari tempat KKN-nya lah, skripsinya lah. Aduh, temon. Lanjut. 81 kalau ini. Wow. 81, kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. Ini dia. 81 itu ya. Tapi tidak ada tanda tangan. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya, saya juga kurang tahu. Lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. 81 mesin ketik ini semua ya. Namanya 81 masih jauh, belum 85. Tidak mewakili yang kita cari ya. Kalau 90-an sudah ada. Iya. Ini kalau saya teman-teman ya malu lah ya seperti ini. Kenapa kok malu ya? Karena walaupun begini saya adalah orang yang waras. Loh maksudnya gimana bang? Ya kalau nggak punya malu berarti nggak waras. Mencoba mengecek, membanding-bandingkan ijazah skripsi Pak Jokowi. Kan tujuannya seperti ini. Si temon ini mencari pembanding ijazah Pak Jokowi untuk menjustifikasi ijazah skripsi Pak Jokowi untuk menjustifikasi bahwa skripsinya Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Skripsinya itu abal-abal karena nggak ada tanda tangannya. Tapi ketika dia melihat banyak sertifikat skripsi yang di dalamnya itu lembar pengesahannya tidak ditandatangani sama sekali, dia hanya diam. Dia tidak menunjukkan ke kamera ya, tidak keluar-keluar ya kan, dia hanya ini terlalu lama ini, beginilah begitulah. Aduh temon. Malulah kalau orang waras ya, kalau nggak punya malu berarti nggak waras. Lanjut. Jadi kalau misalnya terjadi sesuai yang dia lihat misalnya fonts dan juga tanda tangannya tidak ada dewan penguji misalnya, oh itu kan sama dengan miliknya Pak Jokowi, akhirnya dia nggak akan buka ke kamera dan dia tidak mau bahas itu. Jadi memang ini akalnya akal bulus ya. Dan yang kedua adalah dia udah tahu bukan udah tahu sih, pura-pura nggak tahu, atau gimana ya. Tapi yang jelas Bang Lismon ini menurutku curang kalau cara-caranya seperti ini. Jadi dia gunakan cara-cara yang menurutku licik dan intinya dia mau cari mana skripsi yang tahun 85 dan itu sempurna. Misalnya lembar pengesahannya pakai mesin tik ya. Jadi dia nggak mau lihat kalau ada tahun 85, 84, 83 terus font Times New Roman itu dia langsung tutup guys. Ya itu bukan pintar sih.
jahat sih menurutku, licik itu ya. Kita Ya, jadi kalau saya menganalisisnya dari sudut pandang ilmu psikologi, ya. Ilmu psikologi atau ilmu apa itu ya? Pokoknya namanya istilahnya itu adalah argumentasi bias gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu bias, tulisannya itu bias. Nah, apa itu Bang? Argumentasi bias, argumentasi bias. Jadi begini, kita berusaha mencari bukti, mencari data, mencari argumentasi yang menguatkan hipotesis kita sendiri. Ketika dalam proses kita mencari data tersebut, kita menemukan ya data, argumentasi, apapun itu fakta yang melemahkan hipotesis kita sebelumnya, maka tidak akan kita gunakan. Nah, itulah yang dilakukan oleh si krisis moneter atau yang oleh Bang Bill barusan disebut sangat licik begitu ya. Ya memang argumentasi bias itu menurut saya salah satu bentuk kelicikan karena demi untuk mendukung hipotesisnya itu benar, dia mengumpulkan data-data yang mendukung hipotesisnya, sementara data-data yang melemahkan hipotesisnya itu tidak dia gunakan. Itu sebuah kelicikan dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Dan itulah yang kita lihat bareng-bareng barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Yang kita gugat ada dua, Pak. Ya, Joko Widodo dan Rektor UGM Ya. Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. ini tuh tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. 81 kalau ini. Wow, 81 kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. wajar. Ini aja. 81 itu ya. Tapi tidak ada tanda tangan. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Belum lahir sih. Mungkin dulu SOP-nya beda. 81 mesin ketik ini semua ya. Namanya 81 masih. Hahaha. Niat yang jahat akan berbalik pada diri sendiri, sementara kebenaran akan membuka jalannya sendiri. Sepakat. Reaksi Rismon terkejut saat menemukan skripsi selain punya Pak Jokowi tidak ada lembar pengesahan penguji. Temon, nggak usahlah kau cari-cari ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi. Skripsi saya aja nggak ada. Nggak ada lembar pengesahannya. Kenapa? Ya karena skripsi itu dicetak menjadi bendelan yang bagus itu setelah dilakukan setelah dilakukan koreksi revisi ya setelah ujian. Kan kita ujian tuh, skripsinya belum dibendel, hanya dicetak sejumlah penguji dan juga diri kita sendiri ya kan, biasanya hanya dijepit menggunakan alat penjepit ya kan. Nah, ketika kita dinyatakan lulus kan tidak langsung disuruh mencetak, tetapi dengan catatan-catatan disuruh merevisi, disuruh memperbaiki skripsinya. Setelah diperbaiki baru dicetak sejumlah ini untuk ditaruh di perpustakaan kampus, perpustakaan fakultas ataupun perpustakaan daerah. Tetapi itu kan prosesnya setelah ujian, temon. Kadang-kadang setelah ujian kita nggak ketemu lagi dengan dosen penguji. Paham, temon? Itulah yang saya alami. Setelah saya melakukan revisi kurang lebih dalam waktu 1 bulan, saya tidak lagi bertemu dengan dosen penguji saya. Akhirnya ketika saya serahkan ke pihak jurusan, oleh pihak jurusan diminta langsung menyerahkan ke perpustakaan yang berhak menerimanya. Jadi nggak ada lembar tanda tangan lembar pengesahan di skripsi saya. Bahkan saya juga nggak punya skripsi, temon, karena saya hanya mampu mencetak 4 bendel karena harganya mahal, mon, ya kan. Di masa itu uang saya nggak cukup, jadi saya hanya mencetak sejumlah yang diperlukan oleh kampus, ya kan, di perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas. Kemudian di perpustakaan daerah dan mana lagi lupa saya. Pokoknya seingat saya itu saya mencetak 4, tapi saya nggak punya, mon. Jadi kau jangan ngarang sendirilah, temon. Waduh,
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.